421 10.000 utas. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Perbedaan antara ketiga akun itu sangat besar. Yang paling besar adalah akun yang bisa dia dapatkan saat mencapai level penguasa domain. Di dalam akun itu ada semua uang gurunya yang tersisa di akun bintang 5 itu. Maaf sekali, tapi itu tidak mungkin. Kata Babata, klon klan Mosaku adalah level alam semesta 2. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tidak, Luo Feng, apakah kamu lupa? Ketiga akun yang ditinggalkan gurumu tidak hanya memiliki persyaratan kekuatan. Mereka juga mengharuskanmu untuk membuka akun itu sendiri, dan selama waktu itu, akan ada pemindaian energi roh. Itu harus menjadi energi roh dari bentuk planet Yunmo sebelum akun itu bisa dibuka, kata Babata. Luo Feng mengerutkan alisnya, klon klan Mosan akan menggunakan energiku, ia dapat dengan mudah menggunakan energi rohku. Salah, klan Mosa adalah bentuk kehidupan energi, bentuk aslinya adalah kristal kehidupan itu. Ia tidak memiliki energi roh sama sekali. Bagaimana ia bisa menggunakan energi rohmu? Kata Babata. Luo Feng tertegun. Bentuk kehidupan daging dan darah, baik itu manusia atau binatang angkasa, selama mereka berjalan di jalan yang sama, mereka semua memiliki jiwa dan energi roh. Bagaimanapun juga, energi roh adalah bagian dari jiwa. Namun, bentuk kehidupan energi benar-benar berbeda. Inti mereka adalah kristal kehidupan, bukan energi roh sama sekali. Sama seperti ras automaton, mereka pada dasarnya adalah AI yang hidup. Mereka sama sekali tidak mengandung energi roh. Oleh karena itu, kembali ke dalam kapal planet Yunmo, ketika Master Planet Yunmo Huyanbo dan bawahannya yang abadi semuanya meninggal, hanya Babata yang selamat karena dia adalah AI yang hidup. Bentuk kehidupan berbeda dalam banyak hal, bahkan rentang hidupnya pun berbeda. AI yang hidup, bahkan jika mereka tidak menjadi abadi, mereka masih bisa terus hidup, seperti Tuan Wu itu. Sial, Luo Feng menggelengkan kepalanya, aku masih berpikir. Ini benar-benar mengecewakanku. Luo Feng tidak berdaya, dasar berandal, jangan terlalu serakah. Babata berkata, tubuhmu adalah tubuh binatang bertanduk emas, garis keturunan paling elit di seluruh alam semesta. Dan kau memiliki klan Mosan, pembunuh terkuat di alam semesta. Kau telah mendapatkan begitu banyak keuntungan. Namun, kau merasa kecewa dengan sampah seperti itu. Aku belum pernah bertemu orang dengan kombinasi yang begitu buruk sebelumnya. Haha, Luo Feng tertawa. Binatang bertanduk emas dan klan Mosa, keduanya sangat langka bahkan di seluruh alam semesta. Banyak makhluk abadi bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan Luo Feng berhasil mendapatkan kedua tubuh itu adalah keuntungan yang sangat besar secara keseluruhan. Baiklah, aku akan terus berlatih terbang. Luo Feng tertawa, berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke celah di permukaan Mars tempat kapal alam semesta berada. Dia memasuki kapal dan menghubungkan kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual. Alam semesta virtual, rumah jagal Pulau Gunung Naga Hitam. Muncul, iblis kecil Babata melambaikan tangannya dan segera ruang di sekitarnya melengkung, sebuah pabrik mesin besar muncul. Di dalam pabrik itu terdapat perangkap mesin buram yang tak terhitung jumlahnya yang semuanya telah disiapkan sebelumnya. Hanya dengan satu pandangan, seluruh pabrik tampak seperti sarang lebah. Karena padat, dengan sedikit kecerobohan, seseorang akan dengan mudah menabrak beberapa mesin. Ini adalah ujian untuk level pertama dari teknik 10.000 benang, gerakan satu benang. Babata menunjuk ke apa yang tampak seperti jaring mesin yang tak terhindarkan di hadapan mereka. Jika kamu mampu meraih 3189 bola merah di dalam pabrik ini tanpa menyentuh mesin apapun atau terkena serangan mereka, maka kamu akan dianggap telah mencapai level 1 benang. Dimengerti, Luo Feng mengangguk. Ya, sejak kegagalannya dengan Rong Jun sebelumnya, Luo Feng telah mempertimbangkan dengan matang dan menyadari bahwa sebagai pengendali pembaca roh yang kuat, ia harus sangat kuat dalam terbang. Energi manusia ada batasnya. Seseorang tidak bisa menjadi pembaca roh dan petarung, biasanya mereka akan fokus pada salah satunya. Tentu saja karena ia menekankan sisi pembaca roh, ia harus menekankan terbang. Pertempuran, memiliki tekniknya sendiri. Teknik penyihir dalam pertempuran, seperti jejak jiwa, adalah contoh dari sisi itu. Bagi pengendali, 9 level persenjataan Nansen adalah bentuk teknik pelatihan. Pertahanan, juga memiliki tekniknya sendiri.
Dalam hal jiwa, pagoda hampa, dan pertahanan fisik, ia dapat mengandalkan senjata dan baju zirah untuk bertahan. Mengenai gerakan, cara bergerak petarung juga memiliki teknik yang berbeda. Pembaca roh yang menginjak senjata roh untuk terbang juga memiliki tekniknya sendiri. Bahkan sampai pada titik di mana, menjinakkan binatang buas, kepemilikan, perbudakan, dan teknik lain yang berbeda, Del, memiliki teknik terbaik atau optimalnya sendiri. Jumlah hukum asal sendiri hanya sedikit. Namun, hukum asal-usul mirip dengan budaya dan pengetahuan. Dengan memperoleh pengetahuan tentang budaya dan pengetahuan yang berbeda ini, beberapa orang dapat menjadi kuat sementara yang lain mungkin tetap biasa saja. Salah satu teori adalah bahwa teknik-teknik ini adalah cara untuk melepaskan kekuatan penuh dari hukum asal-usul. Persenjataan Nansen mampu melepaskan kemampuan pertempuran terbesar dari hukum asal-usul. Jejak jiwa juga memungkinkan. Pagoda hampa juga memungkinkan. Ruang absolut juga memungkinkan. 10.000 benang juga mampu. Dulu ketika ia dikalahkan oleh Rong Jun, Luo Feng pertama kali meminta pendapat Babata. Oleh karena itu, ia akhirnya memilih senjata roh level 5, pesawat ulang-alik awan gelap. Dan juga memilih teknik terbang pembaca roh, 10.000 benang. Gurunya, Master Planet Yun Mo, sebagai pembaca roh yang kuat, mengetahui banyak teknik terbang. Namun, Luo Feng memilih satu yang berbeda dari gurunya. Gurunya Hun Yanbo berlatih teknik terbang kontrol ruang saat itu. Dalam hal kekuatan, keduanya sebanding. Namun, dalam hal seberapa umum mereka, kontrol ruang jauh lebih jarang, sementara 10.000 benang adalah keterampilan yang tersebar luas, banyak makhluk abadi mengetahuinya. Namun, karena tersebar luas tidak berarti kekuatannya lemah. Teknik 10.000 benang ini, setelah mendengar penjelasanmu, mengapa aku merasa bahwa ruang absolut sangat mirip? Luo Feng pernah bertanya kepada Babata saat itu, Babata menjawab, memang sangat mirip. Tingkat kedua latihan ruang absolutmu, perubahan tak terbatas, mirip dengan tingkat akhir 10.000 benang. Dan dikatakan bahwa 10.000 benang sebenarnya bahkan memiliki tingkat teleportasi yang lebih tinggi. Namun, tidak ada yang tahu metode latihannya. Ruang absolut dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama adalah cahaya busur, tingkat kedua adalah perubahan tak terbatas dan tingkat ketiga adalah teleportasi. Teknik 10.000 benang, juga dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama, 1 benang, ini sebanding dengan cahaya busur tingkat pertama ruang absolut. Tingkat kedua, 9 benang. Tingkat ketiga 100 benang. Tingkat ketiga, 10.000 benang, saat ini, itu sebanding dengan tingkat kedua perubahan tak terbatas ruang absolut. Dikatakan bahwa ada tingkat lain yang lebih tinggi, teleportasi. Namun dari informasi yang tersebar tentang teknik itu di luar, tidak ada yang memiliki metode latihan terakhir. Ini juga alasan mengapa Babata sangat terkejut ketika dia mengetahui bahwa pelatihan lengkap ruang absolut mencakup level teleportasi. Bagaimanapun juga, jalan untuk memahami hukum asal adalah jalan yang sulit. Namun, dengan jalan yang jelas di depan, itu akan menghemat banyak waktu dan energi. Satu teknik yang berharga, bahkan jika orang-orang bersedia menyebarkannya, bagian yang paling berharga masih tetap sangat berharga. Baiklah, apa yang kamu katakan masuk akal. Teknik 10.000 benang ini dan ruang absolutku mengikuti jalan yang sama. Meskipun pelatihannya berbeda, jalannya pada akhirnya sama, keduanya akan saling melengkapi dan pelatihanku sendiri juga akan lebih mudah, aku akan memilih ini. Saat itulah Luo Feng memutuskan untuk memilih teknik terbang ini. Setelah sekitar 3 tahun ini, Luo Feng telah menyelesaikan dasar-dasar 10.000 benang. Menginjak pesawat ulang-alik awan gelap, kemampuan terbangnya sudah sangat sempurna. Namun, dia belum menyelesaikan gerakan 1 benang. Sebuah kawat baja baru saja menyentuh punggung Luo Feng. 3 jarum ditembakkan dan 1 menyentuh betis Luo Feng. Gagal, teriak Babata. Dari senjata rahasia yang menutupi seluruh langit-langit, Luo Feng berubah menjadi sosok aneh dan langsung terbang ke sisi Babata, sambil menggelengkan kepalanya, ujian 1 benang terlalu sulit. Jika aku menggunakan tubuh klan Mosa, aku akan dapat menghindar dengan mudah. Luo Feng tertawa. 1. Perusahaan alam semesta virtual menyediakan tubuh yang sama untuk semua orang. 2. Klan Mosa adalah bentuk kehidupan energi dan bukan manusia. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran jenius ini. Setan kecil itu mengangkat 2 jari,
aku akan memberimu saran, kembalilah ke dunia nyata dan buat klan Mosa mengambil bentuk binatang bertanduk emas untuk melatih ruang absolut. Oke, Luo Feng mengangguk. Tata surya, permukaan Mars. Luo Feng yang berpakaian hitam berdiri di dalam badai pasir merah yang menelan seluruh gurun dan segera berubah. Seluruh tubuhnya menjadi energi, berubah menjadi binatang bertanduk emas sepanjang 12 meter. Penampilannya benar-benar mirip dengan binatang bertanduk emas. Bentuk ini bisa dikatakan sebagai bayi binatang bertanduk emas. Kristal hitam dengan 10.081 permukaan di dalamnya sedikit berputar, ukiran emasnya yang sangat rumit menyatu dengan ruang itu sendiri. Terlalu menakjubkan, perasaan ini. Mata binatang bertanduk emas kecil itu bersemangat, ia bisa dengan jelas merasakan riak-riak di ruang angkasa. Keakraban itu, perasaan aneh itu, hampir seolah-olah ia kembali ke pelukan ibunya. Mulai, gemuruh, binatang bertanduk emas kecil itu segera bekerja sesuai dengan instruksi ruang absolut, saat ia memulai pelatihannya. Sayap, cakar, dan ekornya yang bersisik semuanya harus digunakan, terutama ekornya yang panjang yang dapat dengan mudah melakukan perubahan arah yang sangat kecil dan cepat. 2 binatang bertanduk emas, 3, 4, 5. Binatang bertanduk emas kecil muncul di sekeliling. Pada saat ini, 9 binatang bertanduk emas kecil telah muncul. Dengan struktur binatang bertanduk emas, itu benar-benar cocok untuk pelatihan ruang absolut. Klan Mosa ini, menggunakan bentuk manusia saya hanya dapat menghasilkan 5 gambar. Sementara menggunakan bentuk binatang bertanduk emas, itu benar-benar dapat membuat 9. Binatang bertanduk emas kecil itu benar-benar tenggelam dalam pelatihan ruang absolut. Teknik ini diciptakan dari binatang bertanduk emas yang kuat sebelumnya, dibuat khusus agar sesuai dengan binatang bertanduk emas. Bahkan jika manusia mendapatkannya, mereka tidak dapat melatihnya. Karena mereka tidak memiliki ekor, mereka tidak memiliki sayap. Hebat, terbenam dalam pelatihan ruang absolut, binatang bertanduk emas kecil itu tampaknya memahami hukum asal ruang. Dengan mudah, waktu berlalu hari demi hari. Binatang bertanduk emas itu fokus pada pemahaman hukum asal emas sementara tubuh klan Mosa berada dalam bentuk binatang bertanduk emas kecil yang melatih ruang absolut. Luo Feng sendiri berlatih untuk memahami kedua hukum itu, menggabungkannya bersama-sama. Dia fokus mempelajari persenjataan Nansen, berlatih keras pada teknik terbang 10.000 benang, dengan efisiensi pelatihan yang begitu tinggi, kekuatannya terus meningkat hampir setiap hari. November, Desember, Januari. Akhirnya, waktu Cina 2070, September, berkumpulnya seluruh 1008 negara alam semesta lebih dari 1 juta jenius, tanggal dimulainya pertarungan puncak adalah di bulan ini. Tahun Cina 2070 tanggal 5 September. Pagi hari, Luo Feng berdiri di balkon rumahnya sendiri. Ia menatap matahari merah timur yang terbit dari jauh. Meskipun saat itu musim panas, pagi hari masih cukup dingin. Bangun pagi-pagi ke balkon untuk menyaksikan matahari terbit. Dengan pijamannya, Susin berjalan ke balkon. Melihat Luo Feng saat ini, meskipun pria ini telah mencapai puncak di bumi, hampir semua energinya masih dihabiskan di jalan yang panjang dan sulit diprediksi dari yang kuat. Terhadap hal ini, Susin sama sekali tidak merasa tidak puas karena ia akhirnya menerimanya. Hanya pada waktu-waktu tertentu ia akan merasa sedih dan kesepian, karena Luo Feng akan membenamkan dirinya dalam pelatihannya dan mengisolasi dirinya selama 10 hari atau bahkan setengah bulan pada waktu-waktu tertentu. Tentu saja, biasanya Luo Feng masih sangat peduli pada keluarganya. Benar, Luo Feng melihat ke cakrawala timur yang jauh, memperhatikan matahari, tersenyum dan mengangguk. Beberapa hari terakhir ini kamu menghabiskan seluruh waktumu di dojo, sepertinya kamu sudah lama tidak melihat matahari terbit. Susin berkata, kamu harus meluangkan waktu untuk bersantai sesekali, jangan terlalu memaksakan diri. Luo Feng menatap istrinya, mengulurkan lengannya untuk memeluknya dengan lembut, berkata dengan lembut, istriku, aku minta maaf. Kita sudah menjadi pasangan tua, kamu tidak perlu bersikap begitu lembek. Sedikit warna merah muncul di wajah Susin. Hehe, Luo Feng tertawa. Besok, itu akan dimulai. Luo Feng menatap matahari terbit yang jauh, berseru, di sanalah jutaan jenius dari semua negara alam semesta akan berkumpul. Menurut situasi negara alam semesta Ganwu, di antara jutaan jenius ini, lebih dari setengahnya telah melangkah melalui pintu masuk hukum asal. Di dojo kapak besar,
bahkan seorang prajurit tingkat alam semesta yang telah melangkah melalui pintu masuk hukum asal dianggap tak terkalahkan. Namun sebenarnya, di alam semesta, ada banyak tingkat bintang yang telah melangkah melalui pintu-pintu itu. Di dalam seluruh umat manusia, hanya ada sekitar 100.000 jenius absolut semacam ini. Namun, dengan rata-rata 1008 negara alam semesta, dengan sekitar 100 di setiap negara alam semesta, pemimpin negara alam semesta Ganwu memerintahkan yang abadi untuk secara khusus membawa para jenius absolut ini memasuki area rahasia Ganwu. Itu menunjukkan betapa istimewanya bibit-bibit ini. Para jenius absolut ini, bagaimana mereka bisa mengirim mereka ke dojo kapak besar untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Kemungkinan kematian di sana terlalu besar. Gunung Naga Hitam, Distrik Teluk Bintang 9 Pulau. Ayah, semoga sukses. Dua pemuda yang tampak serupa menatap Luo Feng, tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Sepasang saudara kembar ini adalah putra Luo Feng, Ping Ping dan Little Hai. Dari segi usia, mereka berdua sekarang berusia 11 tahun. Karena mereka menerima pengasuhan yang sangat baik sejak lahir, bahkan ketika mereka masih balita, mereka telah mencapai tingkat pelajar 9 dan sekarang mereka telah menjadi penjelajah bintang. Hal ini menyebabkan struktur tubuh mereka menyerupai anak-anak bumi biasa yang berusia 14 atau 15 tahun. Dari segi penampilan, mereka memiliki ketampanan seperti Susin, karena keduanya tampan. Tidak seperti Luo Feng, yang tampak biasa saja. Kakak laki-laki Luo Ping memiliki temperamen yang lebih baik, karakternya lembut, perubahannya sejak muda jauh lebih menonjol. Namun, Luo Hai yang lebih muda berisik. Bagaimanapun, mereka tumbuh dalam rumah tangga seperti itu, dengan guru-guru seperti Divan dan Baikalo, dua pejuang tingkat alam semesta 9 ini. Sejak Baikalo menerima teknik pelatihan planet Yunmo dari Luo Feng, tahun lalu ia berhasil mencapai tingkat alam semesta 9. Semua staf dan pembantu di rumah itu juga memiliki tingkat bintang. Bersamaan dengan kejayaan Luo Feng, hal itu menyebabkan Luo Ping dan Luo Hai memuja ayah mereka sejak muda. Dengan ayah seperti itu yang bisa dibanggakan, tumbuh dalam rumah tangga seperti itu, Luo Ping dan Luo Hai mungkin memiliki kekurangan dalam karakter. Namun, dalam diri mereka, mereka masih memiliki satu kesamaan, yaitu mereka ingin menjadi kuat. Hal yang istimewa tentang si kembar ini adalah mereka berdua menikmati pertempuran dalam permainan alam semesta virtual sejak muda. Meskipun mereka kemudian membangkitkan pembacaan roh mereka, bakat mereka untuk itu lebih lemah dari Luo Feng sebelumnya. Namun keduanya masih memilih untuk menjadi petarung. Ini membuat ayah mereka Luo Feng agak tidak berdaya. Ayah adalah yang terkuat. Hai kecil berteriak keras. Haha, Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Tirdi, semoga yang terbaik. Berdiri di samping, Dewa Petir mengayunkan tinjunya dan berteriak, kamu tidak hanya mewakili negara alam semesta Ganwu, yang lebih penting adalah, kamu mewakili kami orang-orang bumi. Berbicara dengan baik, Luo Hongguo mengangguk dan berteriak, wajahnya gembira, Feng kecil, saudaramu yang kedua berbicara dengan baik, kamu mewakili harapan kami orang-orang bumi. Meskipun ada triliunan planet di negara-negara alam semesta, dengan semua 1008 negara alam semesta ditambahkan bersama-sama, itu bahkan lebih mengejutkan. Namun kamu harus melakukan yang terbaik, berjuang untuk kami orang-orang bumi. Oke, Luo Feng menganggukkan kepalanya. Dalam benaknya, apakah itu Dewa Petir, Hong atau Luo Feng, rasa memiliki mereka seperti api yang kuat. Aku akan pergi dulu. Luo Feng mengambil langkah besar dan pergi. Di dalam banyak benua, pulau-pulau di alam semesta virtual, lebih dari 1 juta jenius dari 1008 negara alam semesta semuanya melalui teleportasi ke tempat berkumpul. Pulau Terapung Ganwu. Sua, Luo Feng muncul di tempat teleportasi di Pulau Terapung. Tuan Luo Feng, silakan menuju ke sini. Berdiri di samping tempat teleportasi adalah seorang prajurit tingkat alam semesta, mengenakan pakaian kerja, tersenyum dan mengarahkan jalan ke jalan setapak di sampingnya. Terima kasih. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, mengikuti jalan setapak. Pada saat ini, Luo Feng dapat melihat di alun-alun yang tidak terlalu jauh yang dikelilingi oleh rangkaian bunga dan tanaman hijau yang indah, ada sekelompok besar orang berkumpul. Hanya dengan melihat sekilas, setidaknya ada 100 orang, baik pria maupun wanita, semuanya tampak berbeda. Namun, setidaknya sepertiga dari kelompok itu memiliki ciri-ciri yang mirip dengan manusia bumi, penampilan manusia bumi dianggap lebih umum.
Luo Feng datang. Orang gila itu. Banyak pemuda menoleh. 100 orang ini adalah mereka yang mendapat tempat di daftar nama. Kali ini negara alam semesta Ganwu mengirimkan 1000 orang jenius. Luo Feng. Hai, orang gila. Di antara orang-orang ini, ada banyak yang tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Luo Feng. Karena dia telah mengambil bagian dalam duel lingkaran pecundang, maka dia telah berduel 1 lawan 1 melawan semua orang ini sebelumnya. Kincir angin, Pate Luo. Luo Feng melambaikan tangan kembali pada mereka yang berhubungan baik dengannya. Seiring berjalannya waktu, semua jenius tiba, dengan lebih banyak orang datang setiap detik. Dan Savage Rongjun dianggap sebagai salah satu dari sedikit yang terakhir. Akhirnya 1000 jenius telah berkumpul. 1000 ini berdiri bersama, banyak dari mereka yang saling mengenal baik dari dunia nyata atau pernah berduel sebelumnya, terlibat dalam diskusi dan mengenang masa lalu. Luo Feng, kekuatanmu telah meningkat cukup banyak tahun lalu, aku tahu peningkatanmu pasti sangat besar. Savage Rongjun melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng berbalik untuk melihat Savage yang tingginya 3 meter, tunggu sampai duel puncak, kamu akan tahu setelah kamu mencobaku. Seyakin itu. Mata Savage berbinar. Tiba-tiba, gemuruh. Tekanan tak berbentuk menutupi seluruh plaza. 1000 orang jenius itu semua merasakan wajah mereka memucat, tubuh mereka menggigil tanpa sadar. Setelah itu mereka mendengar langkah kaki, seorang raksasa berpakaian baju besi bersisik dan memakai helm berjalan mendekat. Energi yang dipancarkannya secara alami hampir seperti dewa kematian yang mendekat. Memancarkan aura haus darah itu, menyebabkan semua orang langsung takut padanya. Raksasa setinggi 8 meter, ini adalah makhluk dari sebelumnya. 1000 orang jenius dari negara alam semesta Ganwu, sesuai dengan perintah pemimpin negara, aku akan memimpin kalian. Suara raksasa itu bergemuruh, di dalam helm matanya memancarkan rasa tekanan yang luar biasa, kalian semua bisa memanggilku Tuan 13, mengerti? Mengerti, 1000 orang jenius absolut tidak bisa tidak menjawab serempak, termasuk Luo Feng. Tekanan yang mengerikan. Dahi Luo Feng dipenuhi butiran keringat dingin, pada kenyataannya, tekadnya sendiri akan segera membuat jiwaku hancur. Mengerikan, 1000 orang jenius, di hadapan raksasa lapis baja bersisik ini, tampak seperti semut kecil yang lemah. Mereka merasakan ketakutan yang kuat, ini adalah refleks alami, tidak peduli seberapa kuat tekad seseorang, mereka tidak dapat menahan reaksi seperti itu. Rongjun. Tatapan raksasa lapis baja bersisik itu mendarat pada pemuda Savage, Rongjun. Tuan 13, Rongjun yang buas membungkuk. Kamu adalah satu-satunya dari negara alam semesta Ganwu kami yang memiliki jaminan tidak akan tersingkir. Pemimpin negara memiliki harapan besar padamu. Kamu, jangan mengecewakan pemimpin negara kita, kamu mengerti. Kata raksasa lapis baja bersisik itu. Ya, Savage menjawab dengan hormat. Raksasa lapis baja bersisik itu menatap melewati para pemuda lainnya, berkata dengan dingin, adapun yang lainnya, tidak banyak harapan. Seketika sekelompok pemuda, mengepalkan tangan mereka erat-erat, di antara kelompok itu Luo Feng juga mengernyitkan alisnya. Tidak puas. Kekuatan tidak datang dari kata-kata yang kau ucapkan, itu ditunjukkan dalam pertempuran. Raksasa berlapis baja itu berkata dengan dingin, kecuali Rongjun, yang terkuat di antara kalian hanya pada standar Luo Feng, dan menurut informasi kami, ada seorang jenius luar biasa di kompetisi ini. Jika Luo Feng bisa masuk ke dalam 5000 teratas itu akan dianggap tidak buruk, untuk masuk ke dalam 1000 teratas peluangnya suram. Tentu saja, kalian semua bisa menciptakan keajaiban. Dalam sejarah, ada kasus di mana beberapa orang mulai rata-rata tetapi tiba-tiba meledak menjadi jenius absolut selama pertarungan puncak. Tatapan raksasa berlapis baja itu menyapu melewati kelompok besar itu. Setelah itu dia mengubah topik pembicaraan, baiklah, ikuti aku. Kelompok jenius absolut dari berbagai bidang bintang di negara alam semesta Ganwu hanya bisa menahannya. Setelah itu, Luo Feng dan para jenius lainnya, di bawah kepemimpinan raksasa baju besi bersisik semuanya mencapai tempat teleportasi dan dipindahkan ke area baru yang telah dibuka oleh alam semesta virtual. Ini adalah benua yang luas. Luo Feng dan yang lainnya, termasuk raksasa baju besi bersisik yang memimpin mereka, total 1001 orang secara bersamaan muncul di benua besar itu. Tim alam semesta Ganwu, ada 1008 gedung pencakar langit di depan, tim negara alam semesta Anda telah diatur untuk gedung pencakar langit nomor 0825.
Seorang pria parubaya mengenakan jubah putih membungkuk dan berkata dengan hormat kepada raksasa baju besi bersisik. Raksasa itu mendengus dari hidungnya, dan memimpin tim untuk terbang menuju gedung pencakar langit. Wah, 1008 gedung pencakar langit, satu tim alam semesta untuk satu gedung pencakar langit. Melihat dari jauh, 1008 gedung pencakar langit yang jauh telah membentuk sebuah cincin, dikelilingi oleh 1008 gedung pencakar langit ini di tengah, adalah sebuah plaza yang indah dengan burung-burung dan bunga-bunga harum. Di dalam plaza itu ada banyak pemuda, pria dan wanita dari berbagai negara alam semesta berjalan-jalan dan mengobrol di dalamnya. Hanya dengan melihat, setidaknya ada lebih dari 10.000 orang. Turun, suara raksasa baju besi bersisik itu meraung. Para jenius dari kebalikan Ganwu dengan cepat turun, mendarat di samping plaza, mengikuti jalan lurus menuju gedung pencakar langit nomor 0825. Plaza itu memiliki jalur menuju masing-masing dari banyak gedung pencakar langit. Lihat, gedung pencakar langit 0825 itu adalah negara alam semesta Ganwu. Sepertinya itu adalah tim jenius dari alam semesta Ganwu. Rong Jun, yang tinggi itu pasti Rong Jun yang Savage. Wow, kekuatannya sangat kuat. Yang mana Rong Jun? Rong Jun. Banyak jenius dari negara-negara semesta lain semua memandang ke arah tim negara semesta Ganwu dan memulai diskusi mereka sendiri ketika tim jenius dari setiap negara semesta mendengar diskusi dari kelompok lain. Mereka sangat tidak puas, namun menyimpan kebencian di dalam hati mereka. Untuk dapat masuk ke dalam 1000 teratas negara semesta Ganwu, siapa yang bukan seorang jenius absolut, seorang jenius yang bangga di atas banyak orang lain. Dan sekarang sudah jelas bahwa para jenius lain dari negara semesta lain hanya menghormati Rong Jun yang buas, dan bahkan tidak menyebut yang lain. Orang gila, apakah kau mendengarnya? Negara semesta lain hanya tahu tentang Rong Jun dari negara semesta Ganwu kita. Pemuda berambut hijau itu berbisik di tahun Luo Feng. Pemuda berambut hijau ini adalah seorang jenius absolut yang berada di kota yang sama dengan Luo Feng di tahap eliminasi. Orang yang melawannya dalam pertempuran terakhir yang menentukan sebelum berakhir, Kincir Angin. Kincir Angin lebih beruntung daripada Luo Feng. Selama duel arena, ia memenangkan 4 duel berturut-turut untuk mendapatkan tempat di daftar nama. Luo Feng sangat tenang. Sambil mengikuti tim besar di depan, dia berkata dengan lembut, Kincir Angin, kau tidak bisa menyalahkan mereka, Rong Jun memang kuat. Pemuda berambut hijau itu menganggukkan kepalanya. Aku tahu itu, aku juga mendengarnya. Kekuatan Rong Jun yang buas ini cukup untuk masuk ke dalam 10 besar di seluruh alam semesta. Dan kita, hanya mencoba untuk masuk ke dalam 1000 teratas alam semesta akan sangat sulit. 1000 teratas, Luo Feng menyipitkan matanya. Pada saat ini, para jenius dari negara alam semesta Ganwu mengikuti raksasa baju besi bersisik ke gedung pencakar langit 0825. Lobi itu sangat luas, cukup untuk menampung lebih dari 1000 orang yang berkumpul di sana. Gemuruh, tekanan kuat itu muncul lagi. 1000 jenius ini yang semuanya berada di bawah tekanan seperti itu. Berbalik dan melihat raksasa baju besi bersisik tertinggi. Raksasa itu mengecilkan auranya, dan berkata dengan dingin, di sini, ada label nomor dari 1 hingga 1000. Kalian semua telah diberi 1. Setelah kalian mendapatkannya, masuklah ke kamar kalian sendiri. Ini akan menjadi tempat istirahat dan tempat tinggal kalian. Setelah itu raksasa baju besi bersisik melambaikan tangannya. Label nomor mulai jatuh, mendarat di depan masing-masing jenius. Rong Jun yang buas mengulurkan lengannya dan meraih label itu, hanya ada 1 nomor di atasnya, 1. Luo Feng mengulurkan lengannya juga dan meraih labelnya, nomor di atasnya adalah 2. 1000 jenius semuanya meraih label mereka. Kalian dipulangkan. Kalian dapat beristirahat di kamar kalian atau kalian semua dapat keluar untuk berbaur dengan para jenius dari negara-negara alam semesta lainnya. Raksasa baju besi bersisik itu menatap 1000 jenius, berkata dengan dingin, saat hari mulai gelap, panitia penyelenggara perusahaan alam semesta virtual akan mengumpulkan kalian semua. Apakah kalian berada di tempat ini atau di tempat lain, kalian akan dapat mendengarnya. Setelah dia selesai, raksasa berbaju besi bersisik itu segera berbalik dan pergi. Baru pada saat itulah 1000 orang jenius dari negara alam semesta Ganwu menghela napas lega. Kelompok itu mulai bubar, beberapa tetap tinggal untuk mengobrol sementara yang lain mencari kamar mereka. Plaza tengah dari 1008 gedung pencakar langit itu sangat besar. Bahkan dengan 1 juta orang di sana,
itu tetap tidak akan penuh sesak. Plaza itu dikelilingi oleh tanaman hijau dan bunga-bunga yang indah, dengan hewan-hewan kecil yang kadang-kadang bisa terlihat. Tersebar di seluruh plaza juga terdapat restoran-restoran besar. Total ada 99 restoran. Para jenius dari berbagai negara alam semesta dapat memasuki salah satu dari ini, semuanya kecuali restoran pertama. Gemuruh, raksasa baju besi bersisik itu menjadi seberkas cahaya dan mendarat di depan restoran nomor 1. Tuan, staf di pintu masuk restoran membungkuk dengan hormat. Raksasa baju besi bersisik itu segera melangkah masuk. Lantai pertama restoran ini sendiri memiliki lebih dari 1000 kursi. Saat ini sudah ada lebih dari 1000 makhluk agung di sana. 13 ada di sini. Aura dan energi yang dipenuhi dengan haus darah atau bahkan volatilitas yang lebih dari bintang, atau es yang sangat dingin hingga dapat membekukan jiwa seseorang hadir. Aura-aura ini tersebar di seluruh level, makhluk-makhluk hebat ini duduk dengan santai. Hampir seolah-olah mereka adalah daratan dan langit itu sendiri, ruang di sekitarnya sepenuhnya dikendalikan oleh mereka. Raksasa baju besi bersisik itu mengangguk sedikit, duduk di samping Jenderal Dewa yang tampak gagah berani dan pemberani lainnya. 13. Kudengar negara alam semesta Ganwumu memiliki seorang jenius bernama Rong Jun kali ini. Haha, keberuntunganmu tidak buruk. Tidak apa-apa, raksasa baju besi bersisik itu juga tidak rendah hati. Teluofu, negara alam semestamu memiliki seseorang bernama Kapak Darahkan. Pria berjubah putih dengan wajah penuh senyum, seolah-olah dia berada di musim semi itu sendiri berkata, ya, ada seorang jenius seperti itu. Karakternya sangat mirip denganmu 13. Kali ini, negara alam semesta Ganwumu mungkin dapat menghasilkan 2 orang yang mungkin masuk ke dalam 1000 terataskan. Tidak jauh dari sana, seorang pria botak yang tinggi dan kekar dengan kaki telanjang dan kulit yang seluruhnya berwarna kuning keemasan berteriak, ada bajingan lain bernama Luo Feng. Kekuatannya masih belum cukup. Raksasa berbaju besi bersisik itu menggelengkan kepalanya. Saiful, semua orang mengatakan bahwa negara alam semesta Nuhmu bisa menjadi nomor 1. Pemuda di negara alam semesta Nuh sangat kuat. Dia hanya di tingkat bintang dan pemahaman hukum asal-usul ruang angkasanya telah mencapai tingkat seperti itu, benar-benar tidak dapat dipercaya. Semua makhluk agung itu berdiskusi. Semua makhluk ini dikirim oleh pemimpin negara mereka. Seperti pertemuan puncak negara-negara alam semesta, para makhluk abadi yang dikirim ke sini semuanya dianggap sangat kuat bahkan di antara para makhluk abadi. Seperti 13, itu adalah salah satu dari 18 jenderal dewa pemimpin negara alam semesta Ganwu, reputasinya sendiri tersebar luas. Dia adalah makhluk yang dikenal selama 1 triliun tahun. Pencakar Langit 0825, kamar nomor 2. Kamar ini sangat luas. Tempat tidurnya sendiri panjangnya 10 meter dan lebarnya 6 meter. Beberapa jenius mungkin memiliki fisik yang besar, oleh karena itu kamar itu disiapkan untuk orang-orang seperti itu. Tentu saja, kamar ini yang setidaknya 1000 meter kubik, itu sangat besar untuk Luo Feng. Aku akan keluar dan melihatnya. Aku akan melihat para jenius absolut dari negara-negara alam semesta lainnya. Mata Luo Feng berbinar dengan rasa antisipasi yang kuat. Dia tidak memiliki harapan untuk masuk ke 1000 teratas. Kata-kata dari raksasa baju besi bersisik itu jelas didasarkan pada babak duel arena. Faktanya, dari akhir pertarungan lingkaran pecundang hingga sekarang, klan Mosa bekerja keras di ruang absolut. 3 tubuhnya, binatang bertanduk emas, klan Mosa, dan tubuh buminya tidak pernah rileks sedetik pun. Sampai sekarang, kekuatannya telah meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Meskipun di rumah jagal dia sudah bisa mengalahkan Rong Jun yang disimulasikan. Namun, dari pertempuran itu hingga sekarang, sudah lebih dari 4 tahun. Jika aku bisa meningkat sebanyak itu, orang lain juga bisa melakukannya. Dalam 4 tahun ini, siapa yang tahu seberapa banyak Rong Jun telah meningkat? Luo Feng berpikir, terlebih lagi, ketika dia bertarung denganku saat itu, dia bahkan belum melepaskan teknik pedangnya. 1008 negara alam semesta, para jenius sebanyak awan. Aku akan mencobanya. Kita lihat seberapa jauh aku, Luo Feng, bisa melakukannya. Luo Feng berpikir, bahasa Indonesia, telah menderita dengan sabar selama lebih dari 4 tahun. Pertemuan para jenius absolut dari 1008 negara alam semesta ini adalah tempat yang tepat baginya untuk melepaskan kekuatan penuhnya.
Luo Feng berjalan keluar ruangan dan bergabung dengan beberapa jenius lain dari negara alam semesta Ganwu meninggalkan gedung pencakar langit dan menuju ke alun-alun. Alun-alun pusat bahkan lebih besar dari planet bumi. Namun, tubuh para jenius absolut ini semuanya adalah bintang tingkat 9. Hanya dengan satu tatapan mereka bisa melihat lebih dari 100 km. Ketika para jenius dari negara alam semesta Ganwu memasuki alun-alun. Lihat, Rongjun. Itu Rongjun. Kudengar dia punya kekuatan untuk masuk ke 10 besar. Dia adalah orang yang sangat kuat, pemahamannya tentang hukum asal-usul tanah dan ruang sudah sangat tinggi. Aku berharap tidak bertemu dengannya. Banyak pemuda lain dari negara-negara alam semesta lain terlibat dalam diskusi. Ini membuat Rongjun dan para jenius lainnya dari negara-negara alam semesta Ganwu tidak nyaman. Secara alami bubar begitu mereka mencapai alun-alun. Luo Feng berjalan dengan pemuda berambut hijau kincir angin. Luo Feng, lihat. Pemuda berambut hijau itu menunjuk pada kecantikan yang lengkap mengenakan kain berbulu putih. Wanita ini hampir seperti malaikat legendaris bumi. Dia bahkan memiliki 2 sayap di punggungnya dan ada kristal di tengah dahinya, namanya Ai Chen, dari klan Kerang Mimpi. Dia memiliki kekuatan untuk mencapai 10 besar. Julukannya adalah pedang cahaya dan dia sangat menakutkan. Luo Feng menatap wanita Kerang Mimpi yang murni. Pedang cahaya Ai Chen. Luo Feng menatap alun-alun. Sebelum ini, dia secara alami telah mengumpulkan informasi tentang lawan yang kuat. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan rincian spesifik, dia masih tahu reputasi dan informasi dari orang-orang yang lebih kuat. Luo Feng menatap pemuda kurus berjubah hitam yang tingginya sekitar 2,3 atau 2,4 meter, mendengar orang-orang di sampingnya berdiskusi. Itu Haino, Jia Leixi, dia dari klan Dewa Melolong, dari negara alam semesta Penggu. Kudengar dari awal hingga akhir dia tidak pernah benar-benar bergerak. Dia hanya melihat lawan dan semua lawan terhipnotis dan mati. Dia adalah ahli hipnotis yang sangat menakutkan, yang pasti mampu mencapai 10 besar. Berjalan di dalam alun-alun, mereka menemukan para jenius nomor 1 dari banyak negara alam semesta. Meskipun mereka adalah nomor 1 di negara alam semesta masing-masing, di antara 1008 negara alam semesta, hanya sekitar 20 dari mereka yang memiliki kekuatan untuk mencapai 10 besar. Lagi pula, bahkan dengan kekuatan yang cocok, seseorang masih harus memperhitungkan kondisi selama hari itu, dan semuanya tidak dapat diprediksi sampai pertempuran benar-benar terjadi. Namun, ke-20 orang ini yang membuat keributan terbesar. Luo Feng telah melihat rekaman mereka. Putusannya, mereka semua tidak lebih lemah dari Rongjun. Bahkan ada 2 orang yang jauh lebih menakutkan daripada Rongjun. Pangeran Manka. Luo Feng menatap pemuda berpakaian perak yang jauh di kejauhan. Pemuda dengan mata yang menyala dengan semangat pertempuran yang gila itu juga merupakan seorang jenius mutlak yang dianggap mampu mencapai 10 besar. Sudah lama sekali tidak ada seorang jenius muda yang luar biasa dari planet Manka. Para jenius ada di sekelilingnya. Hal ini membuat semangat pertempuran Luo Feng membara dengan penuh gairah. Kuat, ini adalah pertemuan para jenius dari 1008 negara semesta. Dari permukaan saja ada sekitar 20 yang mampu menandingi Rongjun. Dan terlebih lagi mereka mungkin menyembunyikan kekuatan mereka juga. Sama seperti ketika Rongjun yang buas bertarung melawan Luo Feng, dia bahkan tidak bermaksud untuk mengungkapkan hukum asal ruang angkasanya. Dan jika dia tidak mengungkapkannya selama pertempuran itu, siapa yang akan tahu Rongjun sekuat itu? Satu teori, 1008 negara semesta, lebih dari 1 juta jenius. Dari permukaan, orang dapat melihat bahwa jumlah jenius absolut pastinya bukan hanya 20. Seperti Luo Feng, mereka yang memiliki kekuatan untuk masuk ke 10 besar menyembunyikan kekuatan mereka. Tidak seorang pun tahu siapa para jenius ini sampai selama pertempuran. Luo Feng mengerutkan alisnya. Keheningan. Seluruh alun-alun menjadi sunyi. 100.000 jenius dari seluruh penjuru, semuanya berbalik hampir bersamaan ke satu arah. Luo Feng juga berbalik, dari gedung pencakar langit besar yang jauh seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar. Dia tampak sangat tampan kecuali dia tidak memiliki ekspresi. Seluruh tubuhnya seperti gunung beku, membawa 2 bilah pisau panjang berwarna merah darah. Berjalan menuju alun-alun, tatapannya yang sedingin es menyapu 100.000 orang jenius, bahkan tanpa sedikit pun emosi. Dewa Kematian Bolan, itu dia, nomor 1 yang tak terbantahkan di ronde ini.
Akhirnya diskusi itu menyatu dan menyatu. Bersamaan dengan itu, pemuda Dewa Melolong yang mengenakan jubah hitam, si cantik luar biasa dari klan Kerang Mimpi, Pangeran Manka yang berbaju zirah, si liar yang tampaknya tak terhentikan, yang membawa kapak besar berwarna darah, pemuda yang tampak kuat dan gemuk setinggi setidaknya 6 meter dengan mata sipit, pemuda berambut hijau dengan ukiran hijau aneh di wajahnya. Dari seluruh penjuru alun-alun, prajurit sejati yang berdiri di atas lebih dari 1 juta orang jenius ini, semua orang menatap. Pemuda berpakaian putih ini yang membawa bilah pisau panjang berwarna merah darah. Di antara para prajurit ini, tentu saja termasuk Luo Feng juga. Dewa Kematian, Luo Feng menatap siluet di kejauhan, bergumam, Dewa Kematian Bolan. Dewa Kematian Bolan adalah jenius absolut yang paling tidak dapat dipercaya dari pertarungan jenius antara 1008 negara semesta ini. Bahkan jika dibandingkan dengan kompetisi sebelumnya, sudah sangat lama sejak keberadaan menyimpang seperti itu muncul. Dari data yang dikumpulkan, Dewa Kematian Bolan ini pernah menciptakan lebih dari 100 bayangan cermin. Itu tidak dapat dipercaya. Luo Feng menatap pemuda berpakaian putih yang jauh membawa pisau panjang berwarna merah darah di punggungnya. Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa dia sama sekali bukan tandingan bagi jenius ini yang telah lama dianggap sebagai nomor 1 yang tak terbantahkan kali ini. Menurut level 10.000 benang, level ketiga adalah 100 benang, level keempat adalah 10.000 benang. Itu sudah merupakan level tertinggi dari teknik 10.000 benang. Teleportasi legendaris itu bagaimanapun juga hanyalah mitos. Dan kekuatan Bolan yang terungkap sejauh ini telah menunjukkan bahwa dia jelas mendekati level keempat. Untuk dianggap sebagai anomali seperti itu hanya di tingkat bintang, melihat nomor 1 sebelumnya dari 10 kompetisi sebelumnya, mereka semua tampak lebih kuat dari Safa Gerongjun. Namun tidak ada yang mencapai level seperti itu sebelumnya. Dewa Kematian Bolan, dia tak terkalahkan. Bahkan penguasa sektor, sangat sulit untuk memahami hukum asal ruang angkasa. Untuk dapat mencapai level keempat dari 10.000 benang, itu hanya terjadi dengan 1 di antara 10.000. Jika itu adalah 1 di antara 10.000 untuk penguasa sektor, orang dapat membayangkan untuk pang tingkat bintang betapa menakutkannya itu. Tidak mengherankan bahwa bahkan sebelum pertempuran jenius belum dimulai, banyak yang tidak mati telah menyimpulkan bahwa pemenang nomor 1 yang tak terbantahkan dari kompetisi itu adalah pemuda berpakaian putih ini. Bagaimana dia berlatih? Bagaimana dia berlatih? Luo Feng mengernyitkan alisnya, aku mengandalkan klan Mosa untuk berlatih, dan aku baru menembus 1 benang, masih sangat jauh dari 9 benang. Setelah semua hukum asal-usul ruang angkasa, itu adalah salah satu dari 2 hukum yang paling sulit untuk dipahami, di samping waktu. Kakak laki-laki, seorang gadis cantik berambut hijau yang anggun dengan rambut panjangnya yang digulung ke atas, wajahnya ditutupi dengan ukiran hijau berkata, itu Dewa Kematian Bolan. Itu yang dikatakan guru, satu-satunya yang tidak mungkin kita kalahkan. Benar, di sampingnya ada pemuda lain dengan rambut hijau dan ukiran serupa di wajahnya. Dia mengangguk, sambil menatap tajam ke arah pemuda berpakaian putih yang jauh, itu dia, level bintang yang telah mencapai tingkat pemahaman yang tidak normal dengan hukum asal-usul ruang angkasa. Bahkan dalam jutaan tahun terakhir kompetisi jenius nomor 1, belum ada orang seperti dia sebelumnya. Namun, Qian Sui, pemuda itu menundukkan kepalanya untuk melihat wanita di sampingnya, meskipun kita tidak sebanding dengan Dewa Kematian Bolan, masih ada tempat kedua dan ketiga. Kita, saudara kandung, harus merebutnya. Qian Sui mengerti, wanita itu mengangguk. Sepasang saudara kandung ini memiliki reputasi yang mengerikan dalam kompetisi jenius ini. Mereka berasal dari tempat misterius planet Augustus. Di dalam alam semesta yang luas, ada beberapa planet yang sangat misterius, atau memiliki reputasi besar. Seperti planet Manka, planet Augustus, planet Muzu dan seterusnya. Semua planet ini memiliki kekuatan yang tak terbantahkan yang membuat hati orang-orang bergetar. Mereka dapat dengan mudah mengirimkan sekelompok makhluk abadi. Planet-planet ini, sepenuhnya dapat menamai diri mereka sebagai inti negara alam semesta. Seperti planet Manka adalah salah satu dari 2 inti negara alam semesta barbarian. Di tengah-tengah alun-alun, 100.000 jenius tidak bisa tidak melihat pemuda berpakaian putih itu, menyebabkan dia mengerutkan alisnya dan memasuki restoran. Itu Dewa Kematian Bolan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia berlatih. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunannya,
dia seharusnya tidak seabnormal itu. Aku curiga dia bahkan bukan manusia. Diskusi marak di plaza di antara 100.000 jenius yang berkumpul di plaza, bersama dengan makhluk-makhluk di restoran nomor 1. Seiring berjalannya waktu, para pemimpin dari 1008 negara jenius di alam semesta, para makhluk abadi yang agung, semuanya tiba di sini di restoran nomor 1. Baik di tingkat 1 atau tingkat 2, mereka semua mengobrol dengan santai. Pemuda bernama Bolan ini, meskipun dia hanya tingkat bintang, pemahamannya tentang hukum asal-usul ruang angkasa sekuat itu. Siapa tahu, dalam 100 era, dia mungkin menjadi seorang ksatria ruang angkasa. Ksatria ruang angkasa, itu terlalu banyak. Untuk menjadi seorang ksatria ruang angkasa, itu masih jalan yang panjang. Banyak makhluk abadi telah berlatih selama triliunan tahun dan masih belum dapat menjadi ksatria ruang angkasa. Dia masih jauh. Menjadi seorang ksatria ruang angkasa tidak semudah itu untuk dicapai. Sulit. Bahkan tubuh fisiknya yang melewati ruang angkasa dan berteleportasi masih jauh dari itu. Apalagi menjadi seorang ksatria ruang angkasa. Itu sanjungan yang berlebihan. Di 1008 negara di alam semesta kita, sudah berapa lama sejak kita memiliki seorang ksatria baru? Pemuda itu mungkin seorang jenius langka yang luar biasa dari banyak generasi kompetisi. Namun dalam hal kejeniusan, jika kau mengatakan dia akan menjadi seperti kita sebagai makhluk abadi, aku setuju. Namun untuk menjadi seorang ksatria luar angkasa, itu terlalu. Ksatria luar angkasa, dua kata ini telah membangkitkan keberatan dari sekelompok besar makhluk abadi, karena mereka semua menolak gagasan itu. Haha, apa yang kamu bicarakan, sangat berisik. Suara yang cerah bergema di seluruh lantai 1 dan 2 restoran nomor 1. Segera semua yang tidak mati menoleh untuk melihat. Di pintu masuk, ada seorang pria berpakaian jubah hijau yang sangat sederhana. Dia tersenyum lembut dan matanya mengandung tatapan ramah. Kepalanya ditutupi sisik ungu. Meskipun seluruh keberadaannya berdiri di sana, hampir tampak seperti dia tidak ada, hampir seolah-olah dia berada di waktu dan ruang yang berbeda dari yang tidak mati lainnya. Gemuruh. Semua yang tidak mati di lantai 1 segera berdiri, termasuk raksasa lapis baja skala 13 itu, mereka semua membungkuk dengan hormat. Tuan Ksatria, 100 atau lebih yang tidak mati itu membungkuk. Kali ini, untuk kompetisi jenius yang diselenggarakan oleh perusahaan alam semesta virtual kami, semua negara alam semesta besar Anda telah mendukung kami. Saya mewakili perusahaan alam semesta virtual dan mengucapkan terima kasih. Pria berjubah hijau dan bersisik ungu itu tersenyum. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Semua yang tidak mati di lantai 1 dan 2 bergema. Pria bersisik ungu berjubah hijau itu tersenyum dan mengangguk. Lanjutkan diskusi kalian, sebentar lagi, aku akan mengumpulkan semua pemuda. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, seluruh lantai 1 yang tidak mati, termasuk banyak yang terus-menerus turun dari lantai 2, memulai diskusi mereka. Itu sebenarnya Tuan Sembilan Pedang. Aku mendengar bahwa Tuan Sembilan Pedang baru-baru ini berada di wilayah automaton, di salah satu area rahasia alam semesta mereka. Aku tidak menyangka dia akan menjadi tuan rumah kompetisi. Jenius ini, ngomong-ngomong, sekitar 100.000 era sebelumnya, ketika Tuan Sembilan Pedang masih di tingkat bintang, dia juga ikut serta dalam pertempuran jenius. Saat itu, dia adalah nomor 1 saat itu di mana dia mengguncang seluruh kompetisi. Reputasi dan pertunjukannya saat itu tampaknya tidak kalah dari pemuda Bolan ini. Jadi bagaimana jika seseorang memiliki bakat yang bagus? Jalan untuk menjadi abadi saja merupakan jalan yang sangat bergelombang, dan sejumlah besar penguasa sektor jatuh tepat di pintu terakhir. Bolan itu harus melalui banyak hal di jalan bergelombang untuk menjadi abadi, apalagi jalan yang 10.000 kali atau sejuta kali lebih sulit dari seorang ksatria luar angkasa. Kelompok yang abadi itu mendesah. Mereka semua adalah para abadi dari banyak negara alam semesta dengan jumlah kekuatan dan otoritas yang tinggi. Semuanya adalah orang-orang penting dan berwibawa yang berada tepat di bawah pemimpin negara mereka. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan beberapa planet atau bintang dengan jentikan tangan mereka. Namun jika mereka dapat menjadi seorang ksatria dari jalan manapun, itu akan menjadi seseorang yang memiliki kemampuan untuk memiliki beberapa medan bintang dan menciptakan negara alam semesta. Seorang ksatria luar angkasa, dengan lambaian tangannya dapat mengubah aliran bintang dan mengubah ruang angkasa secara keseluruhan.
Sebuah planet di depan mereka, mirip dengan kelereng kaca. Di malam hari, sambil menyeruput minuman di salah satu restoran di alun-alun, Luo Feng tiba-tiba mendengar suara menyerbu kesadarannya, peserta dari 1008 negara semesta, silakan berkumpul di alun-alun pusat. Tanpa sadar Luo Feng berdiri tegak. Bukan hanya dia, semua jenius di restoran juga berdiri. 1.008.000 jenius, baik yang terbang dari langit atau dari gedung pencakar langit semuanya terbang keluar, beberapa bahkan terbang dari tepi alun-alun semua berkumpul di tengah. Lebih dari 1 juta jenius berkumpul di sana. Saat ini, dengan 1.008.000 jenius di sana membentuk formasi persegi besar, berdiri di tengah alun-alun. Setelah itu, mereka semua terbangun. Apa yang terjadi? Luo Feng terbangun. Apa yang sedang terjadi? Ah, kenapa aku di sini? Aku hanya di dalam rumah. Seluruh formasi persegi lebih dari 1 juta jenius telah terbangun tiba-tiba, bahkan Dewa Kematian Bolan juga memiliki ekspresi terkejut yang sama. Pada saat ini, di atas formasi persegi, 1008 makhluk abadi berdiri di sana. Para makhluk abadi ini secara alami melepaskan aura dan tekanan mereka. Dengan tekanan lebih dari 1000 makhluk abadi, ini menyebabkan lebih dari 1 juta jenius langsung terdiam, tidak ada yang berani bersuara. Selamat datang untuk semua peserta dalam kompetisi jenius puncak perusahaan alam semesta virtual kami. Sebuah suara lembut bergema di setiap telinga. Semua orang berbalik untuk melihat, dan benar-benar terkejut. Ruang yang awalnya kosong di depan tiba-tiba memiliki seorang pria bersisik ungu berbaju besi hijau. Dia tersenyum lebar, namun berdiri di udara, dia tampak seperti dewa kuno. Aura yang dipancarkannya secara alami membuat lebih dari 1 juta jenius tunduk tanpa sadar. Juga, meskipun mereka bisa melihatnya di sana dengan mata mereka, semua jenius merasa seolah-olah makhluk agung ini sendiri hampir seperti berada di ruang yang berbeda sama sekali. Perasaan waktu dan ruang yang tidak teratur itu membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. 1008 negara alam semesta, 1000 dari masing-masing, total lebih dari 1 juta jenius. Pria berjubah hijau berdiri di udara, mengamati lebih dari 1 juta jenius di bawah, suaranya lembut, perusahaan alam semesta virtual kami akan memilih 1000 yang terkuat dari kalian semua dan menyerap mereka ke inti perusahaan alam semesta virtual. Kami, jutaan dari kalian akan bersaing untuk 1000 slot. Aturannya seperti di bawah ini. Besok, kalian semua akan secara terpisah memasuki ruang pelatihan. Perusahaan alam semesta virtual kami telah menyiapkan lebih dari 1 juta ruang pelatihan, 1 untuk kalian masing-masing. Ada total 7 menara di dalam ruang pelatihan. Setiap menara memiliki 7 tingkat. Dari menara pertama kalian akan memulai pertempuran, setelah menyelesaikan menara pertama dan semua 7 tingkatnya, maka kalian dapat memasuki menara kedua. Jika kalian mati kapan saja, kalian akan dikeluarkan dari ruang pelatihan. Menurut hasil ruang pelatihanmu, kami akan menghitung poinnya. Peringkat teratas dalam poin dari peringkat 1 sampai 100 akan segera diserap ke dalam anggota inti perusahaan alam semesta virtual, memperoleh 100 slot. Dari peringkat 101 hingga peringkat 7.300, 7.200 orang ini akan terlibat dalam duel arena dan bertarung untuk 900 slot yang tersisa. Sedangkan untuk 7.300 orang itu dan di bawahnya, mereka akan tersingkir. Kata-kata pria berjubah hijau itu menyebabkan lebih dari 1 juta orang jenius tercengang. Totalnya ada 1.008.000 orang kali ini, yang berarti bahwa hanya dari ruang pelatihan ini, lebih dari 1 juta orang akan tersingkir. Makhluk misterius yang mewakili perusahaan alam semesta virtual itu langsung pergi setelah pengumuman sederhana itu. Meskipun Luo Feng dan yang lainnya masih penasaran, mereka hanya bisa kembali ke gedung pencakar langit 0825 untuk beristirahat. Fajar menyingsing di hari berikutnya. Semuanya, mohon bersiap-siap, kami akan segera memulai teleportasi kelompok, yang akan mengirim semua peserta ke ruang pelatihan masing-masing. Sebuah suara yang jelas bergema di seluruh ruang tempat gedung pencakar langit itu berada. Para jenius di dalam 1008 gedung pencakar langit itu sudah bangun lebih awal, menunggu dimulainya eliminasi. Pertama eliminasi dan kemudian duel. Namun dalam hal kebrutalan ronde itu, jelas bahwa ronde ruang pelatihan itu membuat hati mereka bergetar. Semoga berhasil, kerja keraslah. Di dalam aula besar gedung pencakar langit 0825, para jenius dari negara alam semesta Ganwu saling mendoakan, itu terlalu brutal.
Gelombang eliminasi pertama ini saja telah melenyapkan lebih dari 1 juta orang. Dari 1000 jenius di aula ini, mungkin kurang dari 10 jari yang tersisa. Orang gila, semoga berhasil. Kincir angin, semoga sukses. Luo Feng dan pemuda berambut hijau, kincir angin, saling menyemangati. Tiba-tiba, gemuruh, energi aneh tak berwujud turun ke angkasa, menyebabkan 1.008.000 orang jenius di dalamnya langsung terteleportasi. Adapun makhluk abadi yang masih berada di angkasa itu, bersama para pelayan dan staf Del, mereka sama sekali tidak terpengaruh. Ada sebuah meteorit besar yang ukurannya mendekati 100 km, berbentuk persegi panjang, mengambang di tengah angkasa. Luo Feng muncul di meteorit itu. Saat dia melihat sekeliling, ada bintang-bintang kecil yang jauh di sekelilingnya. Dan tidak terlalu jauh darinya, planet-planet biasa tanpa kehidupan dapat terlihat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, alam semesta virtual menciptakan lebih dari 1.000.000 ruang pelatihan, hanya yang ini saja yang begitu realistis. Meteorit yang mengambang di alam semesta ini memiliki 7 menara. Setiap menara, tingginya seperti gunung, setidaknya setinggi 10 km dan luasnya beberapa kilometer kubik. 7 menara tersebar di lokasi yang berbeda pada meteorit besar ini. Luo Feng menundukkan pandangannya untuk melihat pergelangan tangannya. Di sana ada layar, seperti saat eliminasi di pemilihan negara Ganwu Universe. Peserta, Luo Feng, negara Ganwu Universe. Poin, 0. Peringkat, tidak ada. Lokasi ruang pelatihan, nomor 02793778. Ada total 7 menara di ruang pelatihan dan masing-masing menara ini memiliki 7 tingkat. Menara pelatihan pertama, setiap tingkatnya sendiri memiliki skor maksimum 10.000 poin. Jika seseorang menyelesaikan semua 7 tingkat, mereka paling banyak dapat memperoleh 70.000 poin. Menara kedua, skor maksimum setiap level adalah 100.000 poin. Menyelesaikan semua 7 level akan memberi seseorang poin maksimum 700.000. Menara keempat, skor maksimum setiap level adalah 10 juta. Menyelesaikan semua akan memberi seseorang 70 juta poin. Menara ketujuh, skor maksimum setiap level adalah 100 triliun poin. Setelah menyelesaikan semua 7 level, seseorang akan memperoleh 700 triliun poin. Catatan, saat seseorang mati, pelatihan berakhir. Ada 2 cara untuk melewati setiap level. Salah satunya adalah membunuh semua target dalam level itu, memperoleh semua poin yang mungkin dan segera dipindahkan ke level berikutnya. Cara kedua adalah, alih-alih membunuh semua target, jika seseorang masih bertahan hidup tanpa mati setelah 10 hari, ia akan segera dipindahkan ke level berikutnya dan melanjutkan. Ketika semua peserta telah mati, pelatihan berakhir. Peringkat akhir akan ditentukan saat itu. Di bawah ini menunjukkan peringkatnya. Kegilaan, Luo Feng menatap layar, menggelengkan kepalanya, ketika semua orang mati, pelatihan berakhir. Apa artinya ini? Apakah ini berarti ada kemungkinan tidak seorang pun benar-benar dapat melewati menara ketujuh? Jelas, tingkat kesulitan menara-menara itu sangat tinggi. Perusahaan alam semesta virtual yakin dapat membunuh semua peserta. Ini sangat mirip dengan tahap eliminasi negara alam semesta Ganwu. Namun saat itu hanya di dalam satu dunia itu, dan itu hanya bagian dari pemilihan dan pemeringkatan negara alam semesta Ganwu di dalam satu dunia itu. Dan kali ini, sebenarnya para jenius puncak dari 1008 negara alam semesta semuanya berkumpul. Yang kuat jumlahnya banyak seperti awan, dan peringkat di bawah 7.300, satu akan segera tersingkir. Luo Feng mengerutkan alisnya dan merenung. Jelas, menara pertama dimaksudkan untuk menjadi lebih mudah, dan secara bertahap menjadi lebih sulit menjelang akhir. Ini menyatakan bahwa ada 2 cara untuk melewati setiap level. Yang pertama adalah membunuh semua target dan yang lainnya adalah bertahan hidup selama 10 hari. Kemudian dia akan otomatis dipindahkan. Mata Luo Feng berbinar, bukankah ini berarti, di setiap level, aku bisa bertahan selama 10 hari. Setiap menara pelatihan memiliki 7 level. Lalu, hanya di satu menara aku bisa bertahan selama 70 hari. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Itu hebat, dengan cara ini 5 menara akan memberiku waktu 1 tahun. Apa yang paling kurang darinya saat ini? Waktu. Binatang bertanduk emas itu baru saja menerobos ke tingkat alam semesta, bakat alaminya baru saja mulai berkembang, memahami domain dan mempelajari hukum asal emas.
Dan tubuh klan Mosa, baru saja lahir Oktober tahun lalu, pelatihannya sampai sekarang bahkan belum mencapai 1 tahun. Jika dia punya waktu 1 tahun lagi, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Benar, ini dia. Luo Feng membuat keputusan, aku tidak akan terburu-buru maju dengan cemas di awal. Aku akan membiarkan tubuh klan Mosa dalam kenyataan bekerja dan berlatih keras, memaksimalkan pertumbuhanku sebanyak mungkin. Semakin kuat aku, maka aku pasti bisa melangkah lebih jauh di ruang pelatihan ini, sampai saat itu. Mungkin peringkatku akan sangat rendah pada awalnya. Namun tidak terburu-buru, yang lebih penting adalah peringkat akhir. Aku akan mengejutkan semua orang dengan satu gerakan brilian. Luo Feng tertawa, gemuruh. Dia menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju menara pertama itu. Menara itu yang tingginya setidaknya 10 km dengan ukiran 1 di pintu. Masuknya, ini adalah menara pertama. Luo Feng menyiapkan senjata roh dan baju zirahnya dan masuk. Saat dia masuk, kata-kata di layar Luo Feng bergerak. Menara pertama, level pertama, 10.000 binatang buas mamut darah berbulu. Membunuh satu binatang buas akan mendapatkan 1 poin, sedangkan membunuh semuanya akan memberikan 10.000 poin dan memindahkannya langsung ke level 2. Jika seseorang tidak membunuh semuanya dan bertahan hidup selama 10 hari, ia akan segera dipindahkan ke level 2 juga. Kematian akan berarti akhir dari pelatihan. Di sisi layar, bahkan ada penghitung waktu mundur. Jelas saat 10 hari telah habis ia akan dipindahkan. Persis seperti yang kupikirkan. Luo Feng tersenyum, kalau begitu mari kita mulai. Kenyataannya, tata surya, Mars, seekor binatang bertanduk emas yang panjangnya setidaknya 10 meter mengeluarkan teriakan gembira. Raungan, setelah itu gambar binatang bertanduk emas muncul di sekitarnya, terus mempelajari ruang absolut. Sebagai makhluk yang disukai oleh ruang itu sendiri, klon klan Mosa mempelajari teknik ruang dengan sangat gembira, perasaan itu luar biasa. Alam semesta virtual, di dalam alun-alun itu berdiri 1008 makhluk abadi, menyebar dengan santai. Eliminasi ruang pelatihan tidak disiarkan secara publik di seluruh alam semesta. Satu-satunya yang disiarkan adalah peringkat. Dan hanya duel terakhir yang akan disiarkan secara publik. Namun, para makhluk abadi dari banyak negara alam semesta memiliki hak istimewa khusus. Mereka dapat menonton aliran setiap peserta. Bolan ini, memang dia ganas. Saat dia mulai, dia telah menduduki peringkat nomor 1. Begitu cepat, skor Bolan ini meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Jauh melebihi peringkat nomor 2. 13, Rong Jun dari negara alam semesta Ganwumu juga tidak buruk. Saat ini dia berada di peringkat 12. 1008 makhluk abadi dapat dengan mudah mengamati tabel peringkat dan situasi setiap peserta. Saat ini mereka mewakili setiap negara alam semesta. Jadi, tentu saja mereka berharap agar kejeniusan mereka sendiri lebih menonjol. Dengan cara itu mereka akan mendapatkan lebih banyak rasa hormat. Bagi makhluk abadi ini, wajah dan rasa hormat sangatlah penting. Masih oke, raksasa lapis baja bersisik itu mengangguk sedikit, duduk di kursi besar, mengamati layar. Rong Jun. Dia langsung membuka aliran situasi Rong Jun. Yang bisa dilihat hanyalah pemuda liar bertelanjang kaki, dengan gerakan aneh, sangat cepat, menghunus bilah pertempuran dan menebas makhluk bersayap, bermata 3 seperti singa berbulu, binatang buas cimera. Raksasa lapis baja bersisik itu tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Alisnya berkerut, kemarahannya terlihat. Luo Feng ini. Dia sebenarnya tidak menyadari bahwa peringkat itu memiliki nama Luo Feng. Dari harapannya, Luo Feng ini setidaknya harus bisa masuk ke 10.000 teratas. Setelah itu dia membuka daftar namanya sendiri dari negara alam semesta Ganwu dan melihat nama Luo Feng. Luo Feng, negara alam semesta Ganwu, peringkat 1.006.891. Ini membuat mata raksasa itu marah, kemarahannya menampakkan dirinya. Apa yang dilakukan si idiot ini? Raksasa lapis baja sisik itu membuka aliran Luo Feng, melihatnya dia mengerutkan alisnya. Dia bahkan tidak bekerja keras, ini, dia menggunakan ruang pelatihan untuk berlatih. Tepat sekali, namun binatang bertanduk emas dan klon klan Mosa keduanya terlibat dalam pelatihan. Bahkan jika tubuh bumi Luo Feng tidak berlatih dan terus-menerus menyerap pemahaman dari dua tubuh itu, menggunakannya dalam pertempuran, dia akan terus tumbuh lebih banyak lagi. Menara 1 level 1, level 2. Di setiap level, dia bertahan selama 10 hari penuh.
Dia menunggu sampai saat terakhir untuk membunuh semua target. Jelas di antara lebih dari 1 juta jenius. Bukan hanya Luo Feng yang melakukan ini. Banyak orang lain telah menggunakan strategi yang sama selama level awal yang lebih mudah untuk memeras lebih banyak waktu untuk memperkuat diri mereka sendiri. Oleh karena itu, ini mengakibatkan Luo Feng tidak menjadi yang terakhir. Namun dia masih hampir menjadi yang terakhir, di antara 1.000 atau 2.000 terbawah. 60 hari kemudian, gemuruh, Luo Feng mencapai level ke-7 dari menara pertama. Level ke-6 sebelumnya, apa yang ada di dalamnya sebenarnya adalah binatang luar angkasa Chang. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru saat dia memikirkan level sebelumnya, secara bersamaan dia melihat layar di pergelangan tangannya. Menara pertama level ke-7, sarang induk klan serangga. Membunuh sarang induk akan memberikan 10.000 poin, segera dipindahkan ke level 1 menara kedua. Klan serangga sarang induk pada kenyataannya, bahkan sarang induk terlemah masih sebanding dengan penguasa sektor, terkadang bahkan sebanding dengan banyak makhluk abadi. Sarang induk ruang pelatihan ini diturunkan kekuatannya agar sesuai dengan level peserta. Saran, bunuh sarang induk sedini mungkin. Semakin larut, sarang induk akan menghasilkan semakin banyak klan serangga, dan semakin kuat. Gemuruh, ruang tingkat ke-7 segera berubah menjadi gurun yang luas. Di tengah gurun ada sepetak hijau dan di sana tergeletak bola bundar besar, dengan diameter sekitar 60 meter. Bola bundar itu memiliki penyok di dalamnya, secara bersamaan memancarkan beberapa racun. Bahkan tubuhnya sendiri ditutupi cairan beracun. Sarang induk klan serangga, Luo Feng menatap, bumi, Shenlong Jia. Luo Feng memikirkan 3 bahaya besar bumi. Di Shenlong Jia ada bola misterius yang menakutkan di sana, bahkan Babata telah melarangnya menyentuh benda itu.